Assalamualaikum Sobat Football United. Rob Dawson dari ESPN ini di artikelnya mengatakan kalau Erik ten Hag ini masih memberikan perhatian ya mengenai sikap dari beberapa pemainnya. Dan hukuman untuk Jadon Sancho ini dilihat sebagai sebuah peringatan kalau tidak ada ruangan untuk para pemain yang tidak bergerak ke arah yang sama. Erik ten Hag melanjutkan pertempurannya ya melawan apa yang dia percayai sebagai sebuah penurunan di level profesional di klub. Dia mengatakan dia ini mewarisi sebuah tim tanpa kultur yang bagus atau budaya yang bagus. Dan pesannya di tindakan hukumannya ini jelas. Jangan main-main dengan manajer, kurang lebih demikian ya. Nah, itu tadi yang dikatakan atau ditulis oleh Rob Dawson. Ini menggambarkan kalau situasi di Manchester United di musim kedua dari Erik ten Hag ini masih belum selesai mengenai penegakan disiplin ya kan. Lalu juga bagaimana Erik ten Hag membentuk kultur atau budaya sepak bola yang baru di Manchester United. Di musim pertama ada kasus dengan Cristiano Ronaldo, ada kasus dengan Marcus Rashford, Mason Greenwood, dan ternyata di musim pertama juga dengan Alejandro Garnacho ya, ada masalah disiplin di sana. Dan di musim kedua ini ternyata masih ada situasi dengan Jadon Sancho ya kan, dan juga dengan Anthony masalahnya, dan yang paling terbesar tentu saja dengan Jadon Sancho. Dan penting menurut gua bagi Erik ten Hag memang harus menegakkan disiplin dengan keras karena tuntutan proses harus dengan progres. Kalau tidak dengan keras, mungkin kecepatan dari proses itu bisa jadi lebih lama lagi. Cuman ada konsekuensi ketika penegakan disiplin itu dilakukan dengan keras, ya mungkin reaksi juga akan secara keras juga ya bagi orang-orang yang tidak bisa menerima hal tersebut di Manchester United. Salah satunya gue lihat ya Jadon Sancho ini. Ini juga mungkin memperlihatkan bagaimana Manchester United ketika melakukan rekrutmen tidak secara teliti ya, karena cukup banyak pemain-pemain yang dari musim pertama Erik ten Hag yang gue lihat memang memiliki masalah dengan disiplin. Di sini ya gue hubungkan dengan kabar beberapa waktu yang lalu kenapa kok Erik ten Hag lebih mempercayakan perekrutan pemain ini dari agensi yang memang dekat dengan dia kan ya, karena informasi-informasi yang mungkin tidak terkait sepak bola secara langsung, artinya tentang mental, psikis, lalu juga kebiasaan dari para pemain ya kan, ini bisa didapatkan salah satu dari sumber terpercaya dari agensi pemain yang menaungi pemain-pemain itu. Di sisi lain gue juga melihat masih ada gap dari Erik ten Hag yang ingin berbicara soal teknis ya, memainkan sepak bola yang atraktif, sepak bola yang ofensif. Karena kalau disiplin atau budaya atau kultur dari dressing room ini tidak atau belum bisa terbentuk, ya menurut gue bermain sepak bola secara atraktif yang agresif mungkin ya, dan juga ofensif secara konsisten ini sulit untuk dilakukan. Dan menurut gue ini yang terlihat di Manchester United paling tidak selama musim lalu dan juga di pertandingan-pertandingan awal musim ini. Bagaimana pemain Manchester United tidak konsisten dalam melakukan pressing, tidak konsisten dalam mengejar bola, ya kan? Tidak konsisten dalam bergerak. Dan ini semua menurut gue ada hubungannya dengan situasi disiplin di squad di tim Manchester United yang sampai dengan saat ini ternyata Erik ten Hag masih tadi disebutkan melakukan kayak perang gitu ya menghadapi itu semua. Apakah ini salah dari manajer-manajer sebelumnya? Gue tidak menyalahkan ya, karena masing-masing manajer mereka memiliki gaya yang berbeda-beda. Bagaimana Louis van Gaal pendekatannya mungkin yang lebih keras, Jose Mourinho punya gaya sendiri yang tentu saja berbeda dengan Louis van Gaal, dan menurut gue sangat wajar karena ya kalau sama ya buat apa gitu ya diganti pelatihnya atau manajernya. Dan Ole Gunnar Solskjaer melihat situasi dengan Jose Mourinho yang mungkin
tidak populer dalam tanda kutip dengan gaya manajemennya di dressing room, memiliki gaya yang berbeda lagi nih Ole Gunnar Solskjaer. Kalau ada yang mengatakan ya Ole Gunnar Solskjaer terlalu lembut, terlalu lembek dan apapun itulah ya, gue tidak melihat itu sebuah kesalahan. Karena ya dari apa yang diraih oleh Ole Gunnar Solskjaer di 2 musim sebelum musim terakhirnya cukup bagus. Dan situasi di musim terakhirnya menurut gue juga tidak begitu menguntungkan ya dari sisi Ole Gunnar Solskjaer sendiri, terutama dari perekrutan, siapa pemain yang datang dan lain-lain. Dan Erik ten Hag tentu saja memiliki gaya manajemen yang berbeda pula. Jadi gue tidak ingin, kalau gue secara ringan amatir gue tidak ingin menyalahkan karena toh semua manajer pasti punya gaya yang berbeda-beda, dan Erik ten Hag kali ini datang dengan gaya yang berbeda dengan Ole Gunnar Solskjaer. Mungkin mirip dengan gayanya Louis van Gaal, tapi dengan karakter yang berbeda. Penting juga bagaimana Erik ten Hag ini mendapatkan support yang penuh dari manajemen. Karena yang dihadapi tidak main-main loh. Pemain-pemain top, pemain-pemain terkenal, pemain-pemain yang memiliki gaji tinggi, pemain-pemain yang memiliki branding tinggi, marketing tinggi, investasi biaya juga mungkin ketika ditransfer dari klub pertamanya ke Manchester United juga tinggi. Tapi kalau seandainya pemain-pemain tersebut tidak cocok secara disiplin, ya menurut gue harus ditindak. Contoh lah saat ini adalah Jadon Sancho. Banyak yang mengatakan sudahlah jual saja Jadon Sancho dan lain-lain. Dengan situasi seperti ini tidak mudah bagi Manchester United untuk menjual Jadon Sancho. Berapa biaya transfernya, gajinya bisa ditanggung tidak ya oleh klub yang menginginkannya. Lalu juga ya dengan situasi seperti ini, ada tidak klub yang menginginkan Jadon Sancho ya, karena kan ada informasi-informasi terkait dengan ya contoh ketika dia di Borussia Dortmund ternyata dia tidak disiplin gitu loh. Ini kan juga mengurangi valuasi dari Jadon Sancho itu sendiri di market ya kan. Nah kalau seandainya Jadon Sancho tidak bisa dijual atau tidak bisa dipinjamkan, bagaimana nih? Apakah klub akan memaksa Erik ten Hag untuk memainkan Jadon Sancho untuk menerima atau seperti apa? Hal-hal seperti ini gue harapkan tidak terjadi. Karena kalau itu terjadi, percuma Erik ten Hag yang susah payah nih ya, secara keras ingin membangun culture yang lebih baik, terutama sepak bola di Manchester United, kalau ternyata manajemen justru melihat dari sisi lain selain sepak bola. Nah ini yang tidak gue harapkan sebenarnya. Tapi dari informasi terakhir, Richard Reynolds, John Murtough 100% berada di Erik ten Hag, sehingga menurut gue ya mudah-mudahan proses ini bisa terus bergulir ya, dan tidak ada lagi sih harapannya, karena contoh dengan Cristiano Ronaldo ternyata itu tidak cukup. Masih ada lagi kasus dengan Jadon Sancho saat ini, dan konsistensi dari Erik ten Hag menegakkan disiplin dan mungkin harus dengan hukuman yang menurut gue ini penting. Sehingga harapan gue situasi tidak disiplin itu semakin kecil dan akan menghilang di Manchester United, sehingga ketika itu sudah terjadi bisa lebih enak nih konsentrasi di sepak bolanya ya kan, memasukkan filosofi, strategi dan lain-lain di klub Manchester United. Walaupun kalau gue lihat nampaknya proses ini mungkin masih belum tuntas ya, masih belum paripurna, masih harus terus diproses. Sekalipun juga harapan gue tidak ada lagi pemain yang seperti Jadon Sancho ini. Artinya ya mungkin pemain yang harus membiasakan diri dengan situasi disiplin ketat yang lebih sering lagi, katakanlah demikian, daripada sebelumnya. Tapi menurut gue ini juga menggambarkan ya, memang proses di Manchester United ini masih belum selesai, katakanlah demikian ya. Tapi di sisi lain juga terlihat kan ada perubahan gitu loh. Mungkin masih belum sampai di sana, tapi perubahan ini sudah dilakukan ya terus di Manchester United dengan harapan ya, tapi juga butuh kesabaran sih. Gue tahu semua berharap Manchester United bisa jaya lagi, bisa mendapatkan trofi dan lain-lain, tapi memang harus ada proses, dan ini memang harus dihadapi juga, disikapi dengan sabar ya, mengingat ya ternyata belum selesai prosesnya. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.